Kericuhan mewarnai eksekusi rumah di Surabaya, Jawa Timur. Aksi saling dorong terjadi antara aparat kepolisian dengan ratusan anggota ormas di lokasi kejadian. Polisi mendorong mundur ormas yang mengadang jalannya eksekusi. Seorang pria pun melawan saat diadang aparat kepolisian. Meski sempat mendapat penolakan ormas, petugas jurusita dengan pengamanan aparat kepolisian berhasil melaksanakan eksekusi. Sengketa rumah ini terjadi antara pihak penghuni rumah bernama Tri Kumaladewi selaku termohon eksekusi dengan Handoko Wibisono selaku pemohon eksekusi. Proses eksekusi rumah di Jalan Dr. Sutomo, Surabaya ini sempat tertunda 2 kali karena penghuni melawan dan menggandeng ormas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi ratusan sopir truk yang tergabung dalam berbagai komunitas di Grobogan memblokir jalan raya. Aksi mereka dibubarkan paksa polisi hingga terjadi kericuhan. Kula mboten ajeng bantah, mboten nggih gaduh. Nek emang kula nggih gaduh, kersane karo lantas sing dia bertanggung jawab. Ratusan sopir truk dari berbagai komunitas di Grobogan, Jawa Tengah menggelar aksi turun ke jalan. Mereka parkir di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas macet total. Sejumlah personil kepolisian yang tiba di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas. Polisi meminta sopir untuk menyingkirkan truk dari tengah jalan, namun permintaan aparat ditolak hingga terjadi ketegangan. Para sopir truk nekat menutup jalan karena tuntutan mereka atas aturan zero odol tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat. Mereka tidak terima jika dijerat dengan ancaman hukuman penjara jika nekat melanggar aturan zero odol. Kalau sopir cuma aksinya begini-begini aja, yang percuma. Kalau begini kan genah, nantinya ada yang bersangkutan dari Polsek, Polres, Satlantas, Disub. Nah, aspirasi kita didengar. Percuma kalau tadi anggota dari Satlantas cuma ngatur jalan. Akibat pemblokiran jalan ini, arus lalu lintas dari Grobogan menuju Semarang, Jawa Tengah dan sebaliknya lumpuh selama lebih dari 4 jam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Selain di Ponorogo, pemirsa, demo sopir truk juga terjadi di wilayah Jawa Timur dan Kabupaten Bandung. Ribuan sopir truk itu memprotes kebijakan Over Dimension Overload 2025 atau kelebihan muatan. Akibat aksi para sopir truk tersebut, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Ratusan sopir truk memenuhi eksit tol Soreang Pasir Koja, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para sopir memprotes kebijakan Over Dimension Overload atau ODOL 2025 atau kelebihan muatan. Rancangan penerapan kebijakan Zero Over Dimension Overload oleh pemerintah baru sosialisasi hingga menuai gelombang protes dari kalangan sopir. Sejatinya para supir tidak menginginkan kelebihan muatan. Namun tuntutan pasar dan industri memaksa mereka untuk membawa barang-barang dengan ukuran dan berat di luar kapasitas truk standar. Para sopir truk meminta untuk hentikan operasi odol, regulasi ongkos angkutan, perlindungan hukum kepada supir dan hilangkan pungli. Sementara itu di Jawa Timur, ribuan sopir truk dari berbagai wilayah melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Para sopir truk ini berunjuk rasa menuntut penghentian Over Dimension Overload atau ODOL. Akibatnya, jalan provinsi terjadi kemacetan panjang. Kendaraan yang melintas di jalur ini terpaksa terjebak kemacetan, bahkan kemacetan mencapai lebih dari 8 km. Terlebih lagi, para sopir truk ini sempat berorasi di Bundaran Waru kian menambah kemacetan. Kita ke informasi lain pemirsa, pasca kebakaran permukiman warga di Tebet, Kepolisian Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP di lokasi kebakaran. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan memastikan kebakaran yang menewaskan 1 orang tersebut disebabkan oleh korsleting listrik.
Kepolisian Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP di lokasi kebakaran Jalan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Polisi juga telah mengidentifikasi satu orang warga berjenis kelamin perempuan korban yang tewas saat peristiwa kebakaran terjadi. Penyidik kepolisian memeriksa 3 orang saksi dalam peristiwa kebakaran yang menghanguskan 11 rumah. Kebetulan memang waktu itu kan setelah terjadi kebakaran, ternyata dicek masih ada satu orang yang memang masih ada di dalam. Ternyata setelah ditemukan sudah meninggal dunia dan itu pun di dalam. Dugaan sementara apa sih Pak penyebab kebakarannya Pak? Memang juga dari konsleting listrik ya. Saat ini di lokasi kebakaran juga telah berdiri posko dan bantuan logistik untuk para korban, di mana ada 11 kepala keluarga dan 30 jiwa kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, marak kasus kriminalisasi terhadap guru. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat kebijakan baru. KDM meminta semua orang tua membuat surat pernyataan tidak akan pidanakan para guru. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan di dunia pendidikan wilayah Jawa Barat. Kali ini KDM meminta orang tua murid membuat surat pernyataan tidak akan memidanakan atau menggugat guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya. Menurut KDM, surat tersebut dibuat sebagai bentuk perlindungan bagi para guru dari potensi kriminalisasi yang kerap mereka alami. Selain itu, melalui surat pernyataan diharapkan dapat membangun keharmonisan antara orang tua dan guru atau lembaga pendidikan. Kami harapkan orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mempidanakan guru, menggugat perdata guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya, demi pendidikan muridnya. Kecuali kalau gurunya melakukan tindakan karena kebencian, tidak ada unsur pendidikan, bahkan tidak memberikan tauladan, ya silahkan saja. Dan tidak usah dipidanakan oleh muridnya juga, oleh orang tua siswa juga. Pernyataan KDM sambut baik Ketua PGRI Jawa Barat Ahmad Juhana. Menurutnya, surat pernyataan tersebut memberikan ketenangan bagi para guru saat menjalankan proses belajar mengajar. Semoga pernyataan beliau menjadi pijakan untuk lahirnya sebuah ketenangan bagi teman-teman kami guru di sekolah dalam menegakkan proses pendidikan, terutama pada pendidikan karakter. Permintaan KDM ini merujuk pada banyaknya kasus guru yang dipidanakan saat berupaya untuk mendisiplinkan muridnya. Meski demikian, KDM juga memastikan Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam terhadap guru yang bertindak arogan terhadap anak didiknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sidang lanjutan dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku oleh terdakwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali dilanjutkan hari ini. Satu ahli dihadirkan hari ini, yaitu mantan Hakim Marwarar Sihaan. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Marwarar Sihaan hadir sebagai ahli dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto. Dalam keterangannya, Marwarar menilai pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi tidak bisa diterapkan di tahap penyelidikan. Menurutnya, penggunaan pasal yang di luar tahap penyidikan itu bertentangan dengan karakteristik hukum pidana. Mantan Hakim MK itu menambahkan, penafsiran ekstensif dalam hukum pidana tidak sejalan dengan asas legalitas yang menuntut kepastian kejelasan dan ketertulisan aturan. Yang dikehendaki sebenarnya rumusan pasal-pasal itu adanya kewajiban bagi seluruh pihak untuk tidak menambah atau mengurangi rumusan delik yang ada di undang-undang. Karena yang boleh untuk menambah, mengurangi atau mengkoreksi rumusan delik di undang-undang itu hanya Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang itu sendiri. Jadi penasihat hukum, penuntut umum. Sidang gugatan selebgram Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kini masuk tahap pembacaan gugatan. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung tersebut tidak dihadiri Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil.
Sidang gugatan selebgram Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil memasuki sidang pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung tersebut tidak dihadiri Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sebagai tergugat. Pembacaan gugatan Lisa Mariana hanya dihadiri oleh para kuasa hukumnya. Diketahui isi gugatan tersebut, selain Lisa Mariana meminta tes DNA, Lisa juga menuntut ganti rugi material dan immaterial kepada Ridwan Kamil. Dasar hukum dari gugatan kami adalah 1365, di mana menurut keterangan klien kami, hasil perbuatan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil, lahirlah anak namanya si Selin. Ya, setelah itu berdasarkan juga putusan MK nomor 46 yang di cover bahwa kami petitum dalam gugatan itu adalah memohon kepada pengadilan untuk penggugat dan tergugat sama-sama melakukan tes DNA. Karena anak yang lahir di luar perkawinan itu berhak mendapatkan identitas. Ya, pakar hukum siapapun tidak dapat bisa bilang itu anak Selin atau tidak. Sementara Muslim Jaya Butar-Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil, menyebut semua tuntutan yang diajukan pihak Lisa tidak memiliki dasar hukum. Ada beberapa hal, nanti teman-teman juga bisa menjelaskan. Satu hal yang saya perlu jelaskan sebelum teman-teman, pertama mengenai ganti rugi. Nah, mereka akan menyampaikan ada dua ganti rugi material dan ganti rugi imaterial. Menurut kami sekali lagi ganti rugi materialnya itu keliru, nggak punya dasar hukum. Karena di dalam ganti ruginya disebutkan 6, miliar. Alasannya bahwa disebutkan di dalam gugatannya disampaikan bahwa sudah jelas hubungan, jelas ini anaknya Ridwan Kamil. Padahal sementara di dalam petitumnya dia minta tes DNA. Ini kan gugatannya antara posita dengan petitum kontradiktif. Satu sisi dia mengatakan sudah jelas bahwa ini anak LM dengan RK, tapi satu sisi dia minta tes DNA. Di dalam gugatan ganti rugi materialnya dia menyampaikan jaminan anak, pemeliharaan anak, kemudian sekolah anak dan lain-lain. Itu sebetulnya sekali lagi menurut kami agak ngawur gitu loh. Sementara sidang lanjutan akan kembali digelar pada 25 Juni 2025 mendatang dengan agenda jawaban dari pihak tergugat. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa. Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi kepada pihak SMA N6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada terkait isu ijazah palsu Joko Widodo. Klarifikasi ini merupakan bagian dari proses penyelidikan atas kasus yang telah memicu kegaduhan publik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam, mengatakan selain melakukan klarifikasi kepada SMA 6 Surakarta dan UGM, pihaknya juga telah menggabungkan 6 laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi tersebut. 2 laporan masuk di Polda Metro Jaya, sementara 4 lainnya berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi Kota, dan Polres Kota Depok. Upaya yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Jadi proses ini masih berlangsung. Dugaan ijazah Jokowi dicetak ulang tahun 2012 untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta menjadi polemik di tengah masyarakat. Lalu bagaimana tanggapan pakar digital forensik dan pihak Jokowi menanggapi dugaan ini? Kita sudah tersambung dengan pakar digital forensik Rismon Sianipar dan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Selamat malam Bang Rismon, Bang Andi, apa kabar? Selamat malam Bang Devi, Bang Rismon. Baik, saya ke Bang Rismon terlebih dahulu. Bang Rismon, Anda sepakat bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat tahun 2012 di Pramuka? Ya, saya sebagai peneliti ya, hal itu kan merupakan kejanggalan-kejanggalan lain yang terungkap dalam mengungkap kasus skripsi maupun ijazah palsu ini. Kita sudah banyak sekali ya kejanggalan
yang dipertanyakan oleh publik, mulai dari lembar pengesahan skripsi yang sangat modern, ya, tidak ada tanggal dipertahankannya ujian skripsi tersebut, di dalam lembar pengesahan skripsi tersebut kosong, tidak ada lembar pengesahan penguji dosen, siapa dosen pengujinya juga tidak ada, terus bantahan dari Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang harus dijawab, belum lagi dengan formulir registrasi awal Pak Joko Widodo di UGM itu sarjana muda, begitu juga dengan lembar registrasi ulang, registrasi tahun 8182 tetap tetap sarjana muda. Ya, pada tahun itu beberapa narasumber yang saya wawancarai, ya, bahwa sebelum orang ke sarjana, ya, kalau dari sarjana muda ke sarjana maka dia juga harus memiliki sertifikat atau ijazah sarjana muda. Itu juga nggak dijelaskan proses tersebut. Bagaimana yang jumlah SKS 122 SKS itu bisa dianggap mendapatkan gelar kesarjanaan kehutanan di UGM gitu, Bang. Jadi bisa saja ya, itu mungkin saja menurut Anda? Bisa jadi, karena kan banyak sekali kejadian kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan. Dan ini tidak pernah dijawab dari pihak Pak Jokowi, gitu. Baik relawan Jokowi maupun pengacara Jokowi. Mereka hanya bernarasi di pinggir-pinggir, tidak masuk ke pusat atau inti dari permasalahan ini. Baik, saya ke Bang Andi. Bang Andi, itu potensi tersebut mungkin saja, bisa saja ijazah dibuat tahun 2012. Tanggapan Anda? Ya, makasih Bang Davi. Saya ingin menjelaskan dulu, saya terlibat langsung tahun 2012 sebagai tim kampanye Pak Jokowi dan Pak Ahok. Saya bagian dari tim sosialisasi kampanye pada saat itu. Pada saat itu saya adalah wakil ketua umum Petir Gerindra namanya, dan dapat penugasan di sosialisasi kampanye. Dan saya mengenal semua apa yang dikatakan oleh Bang Betor itu, Anggit, Mas Anggit, terus juga Mas David, ya, kemudian Mas Widodo, dan Iskandar, itu ada teman-teman saya juga. Dan saya lihat ya, ini nggak masuk akal Bang Betor itu mengatakan hal demikian, ya, karena begini, proses dari wali kota kan sudah terlalui, ya, 2 periode pula kan, semua dokumen-dokumen yang harus dilengkapi di KPU itu sudah dilampaui untuk itu, ya, dan itu tinggal ini saja melanjutkan di gubernur. Ya, baik, Bang Andi, mohon maaf saya potong, 2012 Anda terlibat di tim Jokowi Ahok, Anda pernah melihat secara langsung ijazah Pak Jokowi pada saat itu? Kita tidak melihat ijazah langsung karena kita adalah di bagian sosialisasi kampanye untuk menentukan jadwal kampanye beliau untuk bertemu dengan siapa-siapa, dan kita yang mengesahkan apakah ini harus dilakukan atau tidak. Gitu. Tapi Anda kenal Bang Betor? Saya tidak kenal Bang Betor. Ya, saya tidak kenal dengan dia. Apa yang dikatakan Bang Betor itu adalah teman-teman saya kenal juga mereka gitu. Ya, jadi intinya Bang Davi, mohon maaf kalau saya bilang ini mau pansos saja ini begitu, memanfaatkan situasi-situasi ini untuk bisa tampil. Karena apa yang diceritakan itu omong kosong menurut saya, ya, karena saya ada di situ juga dan tidak ada pembicaraan-pembicaraan itu. Saya kan juga teman baiknya Pak Widodo, apa ada bicara? Tidak ada untuk bicara masalah-masalah itu gitu loh. Ya. Siapa yang pansos menurut Anda? Apa yang dikatakan Bang Beto itu saya katakan itu adalah omong kosong gitu. Begitu Bang Devi. Bang Rismon, artinya ini adalah untuk pansos saja, memanfaatkan isu ini kemudian digoreng lagi begitu ya, terkait ijazah Pak Jokowi karena mungkin dianggap masih seksi. Jangan-jangan ini hanya pansos, Bang Rismon? Itu kan bisa dibuktikan dengan gampang ya, Bang Devi ya, Bang Devi. Jadi tinggal ke beberapa gini loh, kepercayaan publik kepada kepolisian ini kan sudah sangat minim. Kasus Joshua Huta Barat, kepercayaan publik terhadap polisi ini sudah hancur belur, gitu. Jadi babak belur, gitu. Jadi kalau memang ingin membuktikan secara materi dengan bukan lewat narasi-narasi, ayo kita uji lembar pengesahan skripsi maupun ijazah asli Jokowi di 3 tempat. Misalnya 1, Baris Krim Polri yang sudah menyatakan identik atau asli katanya. Yang kedua,
itu kan ada laboratorium BRIN ya di Serpong atau di mana itu bisa itu untuk menjawab. Yang ketiga di Puspom TNI. Jadi 3 lab harus mengunci bahwa ya jenis dan usia kertas itu tahun 1980 itu dulu dikunci 1985. Jenis dan usia tinta itu dengan gampang bisa dianalisa supaya tidak ada lagi narasi-narasi seperti Pak Andi Aswan ini, ya kan, ingin pansos segala macam. Bagaimana Pak Andi menjawab bantahan dari Pak Kasmujo? Dari pihak Pak Jokowi nggak ada bantahan sama sekali. Baik. Ya silakan. Saya jawab itu. Ya, jadi begini, kalau Bang Rismon ini quote unquote dibilang ahli digital forensik, tapi gayanya gaya penyidik, ya. Datang ke KKN, tempatnya KKN Pak Jokowi, dikatakan itu tahun 2000 ke atas itu ya, bahwa desa itu ada. Tapi dibuktikan ya, secara bukunya kan ada buku besar itu ya, ternyata kan 1954 itu memotong, membata semua apa di argumen-argumen dia gitu loh. Kemudian yang kedua ya, kemana? Ke surat kabar kedaulatan rakyat ya. Kan dilihat sendiri, saya juga mengikuti itunya. Ya, ternyata kan apa yang dikatakan puasa dan pasar itu kan tulisannya puasa. Kan selalu diribut masalah, wah ini adalah puasa. Jadi celah-celah kecil pun Bang Rismon dan kawan-kawan ini untuk mencoba bagaimana mempengaruhi opini publik untuk bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran apa argumen-argumen dia begitu. Kalau mengenai untuk uji lagi, ya, lapor sudah. Kan Pak Kapolri sudah mengatakan, ya nanti bisa aja dibentuk dengan tim eksternal gitu loh. Ya, untuk melakukan pengecekan ulang. Dan juga ya perlu kita ketahui bahwasanya di Polda Metro Jaya itu pasti ada pengecekan ulang juga, penyelidikan ulang. Kan begitu. Yang penting kita ini adalah sabar-sabar saja gitu loh. Tidak mempengaruhi publik dengan opini-opini negatif, mendiskreditkan dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Kita lihatlah masalah Raja Ampat ya, 4 pulau, itu kan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Kan lucu sekali gitu loh. Jadi semuanya ini selalu akan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Ya ada yang juga mau pansos ya, yang saya katakan tadi, ada yang memang ingin mendiskreditkan dengan mencari celah-celah untuk mempengaruhi publik secara negatif. Bang Rismon, mencari celah-celah ini untuk menyudutkan Pak Jokowi, Bang Rismon. Enggak lah, itu kan persepsinya Pak Andi saja. Ya. Jadi nggak ada orang yang bisa melarang saya untuk mencari kebenaran. Ya, saya biaya sendiri dan saya menyatakan sesungguhnya kalau memang puasa, pasa. Jadi tidak ada yang saya sembunyikan. Saya peneliti objektif. Kalau itu enggak gitu loh. Justru harusnya Pak Andi Aswan harusnya menghargai saya live, itu yang ada ya itu yang saya tampilkan begitu, bukan dibuat-buat. Itulah peneliti, tidak bias gitu loh. Kalau memang saya ke KR ya apa yang ada itu yang saya tampilkan. Makanya saya bilang kejanggalan-kejanggalan yang banyak ini sebenarnya dengan gampang dikunci ya, diverifikasi dengan 3 lab di Indonesia pun nggak apa-apa gitu. Di Puspom TNI, Angkatan Darat ada, Angkatan Laut ada, Angkatan Udara ada, di BRIN juga ada, gitu loh. Tetapi ketika dilakukan hanya uji identik, itu sekali lagi tidak menjawab keotentikan apakah barang itu usianya 40 tahun. Ijazah dan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang sangat modern itu. Itu belum dijawab oleh Bareskrim Polri, usia kertas dan jenis tintanya, usia tintanya. Bang Andi, kalau asli, mengapa takut kemudian untuk diuji kembali? Siapa yang takut untuk diuji kembali, Mas Raffi? Kalau itu adalah diminta oleh Polda Metro Jaya untuk penyelidikan dan diuji kembali, why not gitu loh? Kan tim kuasa hukum juga mengatakan itu kan. Yang permasalahannya adalah kita nggak sabar gitu loh. Kemudian kedua, ini kan proses sedang berjalan di PMJ ya, di Polda Metro Jaya gitu. Kalau apa yang dikatakan tadi oleh Bang Rismon itu, ya saya apresiasi kalau itu Bang Rismon mengatakan itu adalah kemerdekaan saya untuk mengecek ulang itu ya, melihat situasi ya. Karena begini juga, permasalahan kan juga ini ada yang sedang viral gitu ya, bagaimana Pak Arianto itu kan sampai dibully dan sebagainya. Karena permasalahan itu juga salah satunya itu surat kabar kedaulatan rakyat ya yang mengatakan bahwa situ
itu bukan puasa, tulisannya puasa gitu. Ternyata kan yang sudah dicek oleh Bang Risman itu puasa. Ya terima kasih Bang Risman sudah mengecek langsung. Oke, baik. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa ya. Masing-masing punya argumentasi sendiri Bang Risman dan Bang Andi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Bapak-bapak, selamat malam. Sehat selalu Bapak-bapak. Selamat malam. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penyelesaian damai konflik Iran-Israel. Bahkan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, keduanya tekankan pentingnya perdamaian di Timur Tengah. Concern over the situation in Gaza and the escalation in the Israel-Iran conflict. We emphasize the importance of peaceful solution, negotiation, and we call for immediate ceasefire. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan membahas kerjasama di berbagai bidang. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin digelar di Istana Konstantin, Saint Petersburg, Rusia. Pertemuan kedua kepala negara ini menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama di berbagai bidang. Di antaranya bidang pertahanan, maritim, dan perdagangan. Presiden Prabowo juga berterima kasih atas dukungan Rusia sehingga Indonesia menjadi anggota BRICS. Saya sangat terima kasih Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota BRICS penuh dengan waktu yang sangat cepat. Sesungguhnya saya ingin hadir langsung. Sebelumnya ada momen unik saat kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Saint Petersburg, di mana disambut oleh para diaspora Indonesia dan keluarganya. Seorang anak kecil pun meminta mainan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Jajaran diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo di depan hotel tempatnya menginap di Saint Petersburg, Rusia. Ya, ada PMI, ada diaspora, ada mahasiswa. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa langsung para warga Indonesia yang menantinya. Presiden Prabowo sempat berbincang dengan seorang anak dari diaspora Indonesia. Anak laki-laki ini meminta Lego kepada Presiden Prabowo. Ganteng sekali. Makasih. Bapak izin mahasiswa dari Papua. Jangan dorong, Re. Ayo. Presiden. Katanya mau Lego. Lego, you want Lego? Okay. Get this boy Lego. Yes, sir. Momen ini langsung disambut tepuk tangan dan sorakan hangat dari WNI. Terima kasih, Pak.